Bisa jadi selama ini kamu merasa bahwa perjalananmu terlalu sunyi untuk dihargai. Tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang kau ambil, atau seberapa sering kamu jatuh dan bangkit lagi tanpa suara. Tapi mungkin, justru disitulah letak nilainya. Bukan pada sorak-sorai penonton, tapi pada keteguhan hati saat tidak ada yang melihat. Di tengah dunia yang riuh dengan sorotan dan validasi, memilih untuk bertumbuh dalam diam adalah bentuk keberanian yang tak biasa. Banyak orang mengira diam itu lemah. Padahal, diam yang konsisten bisa lebih kuat daripada teriakan yang cepat reda. Dorongan terbesar kadang lahir dari ketenangan yang dalam. Saat tak seorang pun tahu apa yang sedang kamu bangun, kamu tak perlu menjelaskan, tak perlu membuktikan apa-apa, karena kamu tahu kemana kamu sedang menuju. Stoikisme bukan sekadar menahan emosi atau pura-pura kuat. Ini tentang menyadari apa yang bisa kita kendalikan, dan dengan tenang, mengerjakan bagian itu, hari demi hari. Tanpa keluhan, tanpa perbandingan, tanpa perlu pengakuan. Dan jika kamu pernah merasa kecewa karena kerja kerasmu tak dilihat siapa-siapa, itu wajar. Kamu manusia, tapi kamu juga lebih dari itu. Kamu punya pilihan. Tetap bergerak, meski dalam keheningan. Karena nilai dari perjalananmu bukan ditentukan oleh siapa yang menyaksikannya, tapi oleh siapa kamu menjadi di sepanjang proses itu. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Dan kalau kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa untuk berlangganan. Supaya kita bisa terus berbagi perspektif yang tidak hanya mencerahkan pikiran, tapi juga menenangkan hati. Poin pertama, biarkan hasil yang berbicara. Kadang kamu mungkin merasa dunia ini terlalu bising. Setiap orang ingin didengar, ingin dipuji, ingin diperhatikan. Tapi kamu memilih diam. Kamu tidak banyak bicara soal apa yang sedang kamu kerjakan. Kamu tahu, bukan itu intinya. Kamu bangun pagi saat yang lain masih bermimpi. Kamu belajar ketika tak ada yang menyuruh. Kamu melatih dirimu bukan untuk dilihat, tapi karena kamu tahu, kamu sedang menciptakan sesuatu yang berharga. Bukan untuk hari ini, tapi untuk nanti, ketika waktu akhirnya membuktikan. Tapi di dunia nyata, kadang yang dilihat bukan itu. Yang terlihat sibuk, yang banyak bicara, justru yang dianggap paling maju. Di banyak tempat kerja misalnya, mereka yang sibuk posting laporan atau promosi diri sering lebih cepat dilirik atasan dibanding mereka yang diam-diam menyelesaikan masalah paling kompleks. Ini bukan spekulasi. Studi tentang budaya kerja menunjukkan bahwa persepsi terhadap kesibukan sering diartikan sebagai dedikasi, walaupun efektivitas sebenarnya belum tentu tinggi. Dan mungkin itu yang membuat kamu pernah bertanya, kalau saya terus diam, apa orang lain akan sadar? Rasa itu muncul, dan wajar. Karena manusia memang punya kebutuhan untuk merasa dihargai. Nggak aneh kalau kadang kamu merasa kecewa saat tidak ada yang tahu kamu sudah berjuang sejauh ini. Apalagi saat orang lain yang bahkan tak menyentuh setengah dari prosesmu, justru mendapat tepuk tangan lebih dulu. Tapi seperti yang kita singgung sebelumnya, jalan yang kamu pilih ini bukan tentang pengakuan. Ini tentang keteguhan. Biarkan hasil yang nanti berbicara. Karena saat itu terjadi, kamu tak perlu menjelaskan apapun. Dan mungkin kamu akan bertanya lagi, apa iya cukup hasilnya saja yang bicara? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena memang, hasil yang baik tidak selalu langsung mendapatkan pengakuan. Tapi diam bukan berarti kalah. Diam bisa jadi bentuk dari ketenangan paling kuat. Karena kamu percaya, kamu sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar validasi sementara. Bayangkan ini, kamu menyelesaikan proyek yang kamu kerjakan selama berbulan-bulan. Kamu tahu kualitasnya. Kamu tahu berapa malam kamu habiskan demi itu. Tapi nama kamu tidak disebut. Bahkan tidak dicantumkan. Perasaan itu nyata. Ada rasa kecewa, mungkin bahkan luka. Tapi jika kamu mampu berdiri di atas rasa itu dan tetap bekerja, tetap melangkah,
maka kamu sudah membuktikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pencapaian. Kamu membuktikan dirimu sendiri. Dan memang begitu. Banyak orang besar yang dikenal bukan karena kata-katanya, tapi karena hasil kerjanya. Orang mungkin baru mengakui setelah semuanya selesai, tapi mereka akhirnya mengakui. Masalahnya, tidak semua orang sabar menunggu saat itu tiba. Banyak yang goyah di tengah. Banyak yang mulai membagikan prosesnya demi dilihat, padahal niat awalnya hanya ingin tumbuh. Sekali dua kali tidak apa, tapi ketika dorongan untuk terlihat mulai lebih besar daripada dorongan untuk berkembang, saat itulah kita mulai kehilangan arah. Kita bisa mengerti mengapa itu terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menceritakan kisah perjuangannya seringkali mendapat perhatian lebih dibandingkan mereka yang hanya menunjukkan hasil. Ini karena banyak orang merasa terhubung secara emosional dengan cerita. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini hanya kenyataan bahwa dunia menghargai narasi. Bukan sekadar angka. Tapi jika kamu tetap ingin tumbuh dalam diam, bukan berarti kamu harus menghilang. Kamu tetap bisa mencatat, menyimpan, bahkan mendokumentasikan untuk dirimu sendiri. Karena suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, hasil itu akan bicara sendiri. Dan saat itu tiba, kamu tak perlu angkat suara. Orang lain yang akan menunjuk dan berkata, itu dia orangnya. Jadi, saat kamu merasa sedang tertinggal hanya karena kamu tidak banyak bicara, ingat, diam bukan berarti tidak ada kemajuan. Kadang, yang paling dalam justru yang paling sunyi. Dan mungkin, diam itulah yang membuatmu tetap utuh. Karena pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan, apakah mereka tahu apa yang sudah kamu lakukan? Tapi, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bangun? Kalau kamu tahu, maka lanjutkan. Biarkan waktu dan hasil yang menyampaikan sisanya. Poin kedua, tanpa keluhan, hanya aksi. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Keluhan itu menggoda. Ia datang pelan-pelan, menyusup di tengah rasa lelah, kecewa, atau ketidakpastian. Awalnya cuma 1-2 kalimat, kemudian jadi rutinitas. Dan sebelum kita sadar, kita mulai lebih banyak bicara tentang masalah daripada bergerak untuk menyelesaikannya. Mungkin kamu pernah ada di fase itu. Merasa lelah, tapi tidak bisa istirahat. Merasa kecewa, tapi tidak tahu harus bicara ke siapa. Dan akhirnya, yang bisa kamu lakukan hanya mengeluh. Tapi dari semua yang kamu ucapkan, ada satu pertanyaan yang menggantung. Apa keluhan ini benar-benar membantuku? Seperti yang kita bahas sebelumnya, diam adalah ruang kekuatan. Dan sekarang, kita masuk lebih dalam. Diam bukan hanya bentuk kontrol diri, tapi juga bentuk fokus. Karena terlalu banyak keluhan justru menguras energi. Bukan hanya milikmu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Biasanya kalau kita curhat ke teman soal betapa sulitnya hidup, kita mengharapkan dua hal. Pemahaman atau sekadar perasaan bahwa kita tidak sendirian. Itu manusiawi. Tapi kalau keluhan itu jadi kebiasaan, bukan sebagai jembatan ke solusi, melainkan sebagai tempat tinggal mental, maka kita sedang menggali lubang kita sendiri. Filosofi Stoik melihat keluhan sebagai tanda bahwa kita sedang menolak kenyataan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum siap menerima sepenuhnya bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Marcus Aurelius bilang, jangan terdengar mengeluh, bahkan pada dirimu sendiri. Karena dari situ, akan lahir kemampuan untuk tetap bertindak meski keadaan tidak ideal. Sekarang bayangkan, kamu bangun pagi dengan tekanan dari pekerjaan, konflik keluarga yang belum selesai, ditambah rasa frustrasi soal masa depan. Kamu ingin sekali meluapkannya, dan kamu tahu pasti akan terasa lebih ringan. Tapi kamu memilih duduk diam, menyusun rencana hari ini, lalu mulai bergerak. Satu langkah kecil, lalu satu lagi. Disitulah letak kekuatanmu.
Kenyataannya, saat ini banyak orang lebih cepat didengarkan saat mereka mengeluh daripada saat mereka bertindak. Di media sosial, keluhan bisa viral, tapi solusi seringkali sepi, dan itu membuat banyak orang berpikir bahwa curhat itu produktif. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, keluhan yang tidak diikuti aksi hanya menjadi noise, bising tapi tak menyelesaikan apapun. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengeluh terus-menerus justru bisa memperburuk kondisi psikologis kita. Bukannya menjadi lebih kuat, kita justru kehilangan daya tahan. Otak kita terbiasa dengan pola negatif, dan itu berdampak pada motivasi jangka panjang. Apalagi kalau keluhan itu hanya kita ulang-ulang tanpa arah. Lalu, apakah artinya kita tak boleh bicara sama sekali? Bukan itu maksudnya. Mengungkapkan perasaan bukan hal yang salah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah frekuensinya, tujuannya dan efeknya. Apakah setelah mengeluh kita bergerak, atau justru diam dalam kemarahan? Apakah kita menjadi lebih kuat, atau lebih nyaman menyalahkan keadaan? Orang-orang besar yang kamu kagumi, mereka pun pernah jatuh. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons kejatuhan itu. Mereka tidak mengumumkan rasa sakitnya ke seluruh dunia. Mereka menyimpan luka itu rapat-rapat, merawatnya dalam diam, dan membangun sesuatu yang baru di atas puing-puingnya. Kamu bisa membayangkan dirimu seperti itu. Bukan sosok yang sempurna, tapi sosok yang tahu bahwa mengeluh tidak akan membuat dunia jadi lebih adil. Yang kamu miliki hanyalah kendali atas sikapmu, dan itu sudah cukup untuk mengubah arah hidupmu. Dan jika kamu takut bahwa dengan diam kamu akan dianggap tidak berperasaan atau tidak butuh bantuan, ingat, tindakanmu akan berbicara. Ketekunanmu, konsistensimu, integritasmu, itu semua akan membentuk reputasi yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu sedang berada di titik sulit hari ini dan kamu merasa ingin menyerah, berhenti sejenak. Tarik napas, tapi jangan isi ruang itu dengan keluhan. Isi dengan satu langkah kecil. Tidak perlu drastis, yang penting kamu tetap bergerak. Mari kita mulai biasakan sesuatu yang pelan-pelan membentuk kebiasaan baru. Saat ingin mengeluh, kita alihkan jadi aksi. Karena dalam aksi, ada harapan. Dalam aksi, ada kejelasan. Dan dalam aksi yang diam-diam itu, kamu sedang membentuk kekuatan yang tak bisa dipalsukan oleh siapapun. Dan siapa tahu, mungkin justru karena kamu memilih untuk diam dan bergerak, tanpa drama, tanpa keluhan, kamu akan sampai di tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang tahan dalam keheningan. Poin ketiga, tanpa perbandingan, hanya pertumbuhan. Kita hidup di zaman di mana kamu bisa melihat keberhasilan orang lain hanya dengan satu kali geser layar. Temanmu baru saja beli rumah, rekan kerjamu posting sertifikat pelatihan terbaru, sepupumu barusan upload foto kelulusan S2 dari luar negeri. Dan kamu duduk sendiri di kamar dengan secangkir kopi yang mulai dingin, merasa semua orang bergerak cepat, sementara kamu diam di tempat. Perasaan itu nggak asing, bahkan mungkin lebih sering muncul diam-diam tanpa kamu sadari. Rasanya seperti kamu sedang berlomba dalam pertandingan yang kamu sendiri tidak pernah mendaftar, tapi setiap hari kamu merasa kalah. Seperti yang sempat kita bahas di poin sebelumnya, tentang bagaimana keluhan menguras energi kita, disinilah perbandingan bekerja seperti racun yang lebih halus. Dia tak mengganggu lewat suara, tapi lewat pandangan, lewat asumsi, lewat bayangan hidup orang lain yang tampaknya lebih teratur, lebih maju, lebih sempurna. Tapi sekarang mari kita pelan-pelan telusuri, sebenarnya apa sih yang membuat kita begitu mudah terjebak dalam perbandingan? Dari kecil kita sudah dikenalkan pada ranking, pada angka di rapor, pada ucapan, lihat tuh kakakmu bisa. Tanpa sadar, ukuran kemajuan kita bukan lagi tentang seberapa jauh saya melangkah dari versi saya yang kemarin, tapi tentang seberapa cepat saya dibandingkan mereka yang saya kenal. Dan di zaman serba terbuka ini, perbandingan jadi tak terbendung. Media sosial misalnya, sudah menjadi panggung besar bagi pencapaian. Orang berlomba menunjukkan hasil, meski proses di baliknya tidak selalu nyata. Menurut beberapa studi yang relevan,
Orang cenderung menilai kesuksesan dari apa yang terlihat, bukan dari substansi. Inilah kenapa makin sering kita melihat prestasi orang lain, makin sulit untuk merasa cukup dengan diri sendiri. Tapi apakah perbandingan selalu buruk? Tidak juga. Kita tetap bisa menjadikannya sebagai cermin, asal tahu kapan harus berhenti menatap. Dalam psikologi, perbandingan sosial bisa menjadi alat evaluasi. Tapi hanya bila kita sadar penuh bahwa kita tidak sedang menyusun hidup dengan standar milik orang lain. Sekarang bayangkan ini. Kamu berjalan di tengah hutan. Tidak ada sinyal, tidak ada peta, tidak ada arah orang lain. Satu-satunya kompas yang kamu punya adalah ingatanmu tentang langkah sebelumnya. Dalam situasi itu, kamu tidak bisa membandingkan kecepatannya atau hasilnya. Satu-satunya yang penting adalah, apakah kamu masih maju? Itulah gambaran paling murni dari pertumbuhan pribadi. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal karena melihat orang lain lebih dulu mencapai sesuatu, kamu boleh merasa. Tapi jangan larut, karena kamu bukan mereka. Dan mereka juga tidak tahu medan yang sedang kamu hadapi. Justru ketika kamu bisa mengakui, aku tidak secepat mereka, tapi aku tetap bertumbuh. Di situ letak kekuatanmu. Filsafat Stoik mengajak kita untuk memusatkan perhatian ke dalam. Fokus pada apa yang bisa kita ubah. Diri kita sendiri. Bukan opini orang, bukan pencapaian mereka. Dan kalau kamu bertanya, tapi gimana kalau aku butuh pembanding untuk tahu aku sudah sampai mana? Gunakan dirimu yang kemarin. Bandingkan dengan langkahmu minggu lalu. Ukur keberanianmu bulan ini, bukan pencapaian orang lain tahun lalu. Karena hanya dengan cara itu kamu bisa melihat kemajuan yang jujur, bukan semu. Di tengah dunia yang selalu menuntut kita untuk lebih cepat, lebih kaya, lebih keren, mungkin pilihan terbaik bukan ikut balapan, tapi menciptakan jalurmu sendiri dan berjalan dengan ritmemu sendiri. Bisa jadi, nanti saat kamu menengok ke belakang, kamu akan sadar. Kamu memang tidak pernah menang dari mereka, tapi kamu menang dari dirimu yang dulu. Dan itu adalah kemenangan yang paling tulus. Jadi, kalau hari ini kamu lagi merasa ketinggalan, jangan buru-buru mengejar siapapun. Fokus pada langkahmu. Sekecil apapun itu, asal kamu masih bergerak, itu pertumbuhan. Dan siapa tahu, justru karena kamu memilih jalurmu sendiri tanpa terburu-buru mengejar pencapaian orang lain, kamu akan sampai di tempat yang jauh lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bermakna. Poin keempat, tidak perlu pengakuan. Ada momen-momen dalam hidup ketika kamu telah berbuat banyak, memberi banyak, dan menanggung banyak, tapi tak satu pun mata menoleh. Tidak ada yang menepuk pundakmu. Tidak ada yang menuliskan namamu di balik keberhasilan itu. Dan di situ kamu berdiri, diam, bertanya dalam hati, apakah semua ini tetap berarti kalau tak seorang pun tahu aku yang melakukannya? Pertanyaan itu wajar, sangat manusiawi. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, apa sebenarnya yang membuat pengakuan terasa begitu penting? Biasanya, kalau kita merasa sudah berjuang habis-habisan tapi tidak dianggap, ada dua kemungkinan yang muncul di dalam. Pertama, kita mulai mempertanyakan nilai dari tindakan kita. Dan yang kedua, kita mulai merasa tidak adil, karena dunia seperti tutup mata atas usaha kita. Tapi kalau kita kembali ke dasar, seperti yang dibicarakan dalam filsafat stoikisme, semua ini menyentuh satu inti. Apakah kamu melakukan itu karena kamu yakin itu benar, atau karena kamu berharap dipuji? Stoik percaya, nilai suatu tindakan tidak bergantung pada siapa yang menyaksikan, tapi pada integritas dari pelakunya. Sebuah kebaikan tetaplah kebaikan, bahkan jika tidak ada yang berterima kasih. Bahkan jika tidak tercatat dalam sejarah. Tapi mari kita bicara jujur. Dalam keseharian, dorongan untuk diakui itu seringkali muncul secara spontan. Apalagi di lingkungan yang menilai orang dari seberapa banyak pencapaiannya terlihat.
Di media sosial, misalnya, kamu bisa melihat satu orang yang baru lulus langsung banjir pujian, sementara kamu yang mungkin sudah bekerja diam-diam memperbaiki sistem kerja selama berbulan-bulan, tidak satu pun yang tahu. Bukan karena kamu kurang berdampak, tapi karena kamu tidak menaruh spotlight ke arah dirimu sendiri. Dan di situ terkadang muncul rasa hampa. Seperti yang dibuktikan lewat berbagai studi, ketergantungan pada validasi eksternal memang bisa menurunkan kepuasan hidup. Kamu merasa belum cukup, bukan karena kamu belum berhasil, tapi karena tak ada yang mengakui. Padahal kalau kamu berhenti sejenak dan melihat ke belakang, kamu akan sadar, kamu sudah sejauh ini. Tapi kamu tak melihat itu karena matamu terus menoleh keluar, bukan ke dalam. Coba bayangkan, kamu membuat karya luar biasa. Sesuatu yang menyelamatkan banyak orang. Tapi nama kamu tak disebut. Tidak ada tanda jasa, tidak ada dokumentasi. Apa kamu tetap merasa bangga, atau kamu justru merasa sia-sia? Disinilah prinsip tanpa pengakuan menjadi ujian bagi ego. Karena saat kamu tetap melangkah tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa piala, di situ kamu tahu bahwa yang menggerakkanmu bukan ambisi kosong, tapi panggilan batin yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dibujuk oleh aplaus. Bukan berarti kamu harus menghindari pengakuan, tapi ketika kamu tidak lagi bergantung padanya, itu tandanya kamu mulai matang secara emosi. Karena seberapapun seringnya kamu diakui, rasa puas yang bertahan lama hanya datang saat kamu tahu kamu melakukan hal yang benar. Bukan karena ada yang melihat, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Ada tokoh-tokoh yang menjalani hidupnya seperti ini. Mereka tak pernah tampil di panggung besar, tidak pernah viral. Tapi hidup mereka punya pengaruh nyata. Seperti seorang guru tua yang tetap mengajar di pelosok selama puluhan tahun, tanpa pernah disebut namanya dalam berita. Atau seperti Ibu Mulatsih yang menjaga warisan budaya tanpa pernah mengejar panggung. Orang-orang seperti ini hidup dalam sunyi, tapi dampaknya bergema jauh. Dan bisa jadi, suatu hari nanti kamu pun akan ada di posisi itu. Kamu melakukan sesuatu yang besar, tapi tak ada sorotan. Tak ada yang tahu kamu di baliknya, tapi kamu tetap tenang. Karena kamu tahu, kamu tidak sedang bermain untuk tepuk tangan. Jadi kalau sekarang kamu sedang merasa tidak dianggap, jangan buru-buru menganggap itu kegagalan. Mungkin kamu memang sedang tumbuh ke arah yang tidak membutuhkan sorotan. Karena kadang, yang paling berpengaruh, justru yang paling tidak terlihat. Dan kalau kamu merasa perlu pengakuan, tak apa. Itu bagian dari menjadi manusia. Tapi jangan sampai itu jadi alasan kamu berhenti. Karena bisa jadi, yang kamu lakukan sekarang akan jadi alasan orang lain tetap bertahan, meski mereka tak pernah tahu siapa kamu. Poin kelima, kemajuan itu bersifat pribadi. Ada satu fase dalam hidup di mana kamu merasa lebih tenang, lebih memahami dirimu sendiri, dan lebih bisa mengendalikan reaksi atas segala hal yang sebelumnya selalu membuatmu resah. Tapi anehnya, tidak ada yang menganggap itu sebagai kemajuan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang bilang, kamu hebat. Karena memang, sebagian kemajuan yang paling besar tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti yang kita bahas sebelumnya, banyak hal dalam hidup ini tidak membutuhkan pengakuan eksternal untuk tetap bernilai. Dan sekarang kita masuk lebih dalam. Soal bagaimana kemajuan sejati justru sering terjadi secara pribadi, tanpa bendera, tanpa sorotan. Coba kamu ingat, kapan terakhir kali kamu menyadari bahwa kamu sudah tidak marah lagi pada hal-hal yang dulu selalu memicu emosimu? Atau kamu mulai bisa memaafkan seseorang tanpa perlu pengakuan mereka? Atau kamu bisa menahan diri untuk tidak membandingkan hidupmu dengan orang lain? Itu semua adalah bentuk kemajuan yang tidak bisa diposting, tidak bisa di-ranking, tidak bisa ditanya-tanya. Kamu naik level berapa sekarang? Biasanya, kalau kita hidup dalam lingkungan yang menilai seseorang dari seberapa cepat dia menikah, punya rumah, punya gelar, atau naik jabatan, kemajuan yang bersifat pribadi akan selalu tertinggal di mata mereka.
karena mereka tidak bisa mengukur apa yang tidak kasat mata. Dan itu yang membuat banyak orang akhirnya merasa ragu, merasa salah arah. Padahal sebenarnya mereka sedang tumbuh. Hanya saja, pertumbuhannya tidak populer. Dalam filsafat stoikisme, seseorang dianggap berkembang ketika ia mulai hidup selaras dengan nilai-nilai akal sehat dan kebajikan. Bukan ketika dia naik jabatan, bukan saat dia dibayar lebih mahal, atau saat namanya viral. Tapi ketika dia bisa menahan marah, tetap tenang dalam konflik, dan tidak goyah oleh pujian maupun kritik. Tapi tentu saja, semua ini tidak semudah teorinya. Karena seperti yang sering terjadi di masyarakat luas, standar kemajuan sudah sangat homogen. Ada satu jalur lurus yang seolah-olah harus diikuti semua orang. Kamu baru dianggap berhasil kalau sudah memenuhi kotak-kotak itu. Dan kalau kamu berjalan keluar dari jalur itu, kamu akan ditanya, "Kok belum kerja tetap? Kok belum nikah? Kok masih tinggal di rumah orang tua?" Tekanan sosial seperti ini bisa membuat kamu merasa gagal. Padahal kamu sedang tumbuh. Hanya saja, kamu tidak menanam pohon yang sama dengan orang lain. Perasaan bersalah karena memilih jalur sendiri pun muncul. Kadang kamu merasa tidak enak karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Kadang kamu diam-diam takut dianggap tidak berguna hanya karena kamu sedang membangun sesuatu yang belum bisa dijelaskan sekarang. Tapi coba kamu bayangkan sebuah taman yang luas. Di sana ada bunga yang mekar dalam seminggu, ada yang butuh 3 bulan, ada juga pohon besar yang baru tumbuh selama bertahun-tahun tapi bisa hidup ratusan tahun. Kamu mau jadi yang mana? Kalau kamu mau jadi pohon yang kokoh dan bertahan lama, maka kamu perlu waktu, ketenangan, dan ruang. Dan itu artinya, kamu harus rela tumbuh tanpa terlihat dulu. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa tekanan sosial yang terlalu kuat bisa mematikan motivasi pribadi. Kamu berhenti mendengarkan diri sendiri dan mulai mengikuti suara dari luar. Dan perlahan, kamu kehilangan arah. Jadi, cara paling jujur untuk menilai apakah kamu sedang berkembang adalah dengan melihat dirimu kemarin. Apakah kamu jadi lebih sabar, lebih jujur, lebih bisa menerima kenyataan? Kalau iya, maka kamu sedang bergerak ke depan, walaupun tak satu pun orang tahu. Kemajuan sejati itu senyap. Ia tidak membuat gaduh, tapi kamu akan tahu kapan itu datang, saat kamu merasa lebih damai, meskipun tak seorang pun memberikan selamat. Dan jika saat ini kamu sedang ada dalam fase itu, bertumbuh secara diam-diam, menata ulang cara pandangmu, memperbaiki cara kamu bersikap, teruskan. Tidak apa-apa jika belum ada yang melihat. Karena kamu bukan sedang bertumbuh untuk ditonton. Kamu sedang bertumbuh untuk dirimu sendiri. Siapa tahu, beberapa tahun dari sekarang, saat mereka baru mulai sibuk mengejar sorotan, kamu sudah tenang dalam cahaya yang kamu bangun sendiri. Poin ke-6, keheningan membuat Anda tetap fokus. Bayangkan kamu berada di tengah kota yang padat. Jalanan ramai, notifikasi tak berhenti masuk, setiap orang berlomba bicara, menyampaikan pendapat, membela diri, menunjukkan keberhasilan. Di tengah keramaian itu, kamu memutuskan untuk diam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena kamu sadar, keheningan adalah satu-satunya ruang yang membuatmu bisa berpikir jernih. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kemajuan sejati itu bersifat pribadi. Tapi bagaimana kamu bisa tahu kamu sedang berkembang jika setiap detik waktumu dihabiskan untuk bereaksi terhadap dunia luar? Keheningan bukan soal menyepi dari dunia, tapi soal menciptakan jarak yang cukup agar kamu bisa mendengarkan isi pikiranmu sendiri. Dan di era yang sibuk seperti sekarang, itu bukan hal yang sepele. Menurut berbagai penelitian, paparan digital yang terus-menerus secara signifikan menurunkan kapasitas otak untuk fokus. Dalam 1 jam, kita bisa terdistraksi belasan kali hanya karena notifikasi atau ajakan obrolan yang sebenarnya tidak penting. Tapi kenapa banyak orang tetap memilih untuk terus ada di dalam keramaian itu? Jawabannya bisa jadi karena rasa takut. Takut kehilangan koneksi, takut dibilang tidak peduli, takut terlihat tidak produktif. Dalam beberapa budaya, orang yang memilih diam justru dianggap pasif. Padahal,
Bisa jadi mereka sedang dalam proses berpikir paling dalam. Dan memang benar, keheningan tidak selalu nyaman. Karena saat kamu berhenti berbicara, kamu mulai mendengar suara-suara di dalam kepala yang selama ini kamu tutupi dengan kesibukan. Mulai dari rasa bersalah, ambisi yang belum tuntas, sampai pertanyaan besar tentang arah hidupmu. Disitulah keheningan menjadi seperti cermin. Tidak memihak, tapi jujur. Apakah itu berarti semua orang harus menghindari keramaian? Tentu tidak. Tapi menciptakan ruang hening, meski hanya 10-15 menit sehari, sudah bisa membuat perbedaan besar dalam kejernihan berpikir. Beberapa orang memilih menulis jurnal di pagi hari. Beberapa memilih berjalan kaki tanpa ponsel. Ada yang sekadar duduk dan menarik napas panjang tanpa tujuan. Hal sederhana seperti itu, jika dilakukan konsisten, bisa menjadi fondasi yang sangat kuat untuk fokus dan arah hidup yang lebih tertata. Biasanya, kalau kita hidup di lingkungan yang menilai produktivitas dari seberapa sibuk kita terlihat, menciptakan ruang untuk diam akan terasa seperti tindakan berlawanan. Tapi justru di sanalah letak keteguhan diri diuji. Apakah kamu bisa tetap tenang meski tidak dilibatkan? Apakah kamu bisa tetap tenang saat orang lain memamerkan keberhasilannya, sementara kamu sedang membangun diam-diam? Beberapa tokoh besar, seniman, pemikir, atau penulis, bukan hanya menghasilkan karya dari kecepatan, tapi dari kedalaman. Salah satunya Sapardi Djoko Damono. Ia menulis puisi-puisinya bukan di tengah keramaian, tapi dalam ruang-ruang sunyi yang ia ciptakan sendiri. Dari situ muncul kalimat-kalimat yang tenang, tajam, dan menggugah. Dan mungkin kamu pun punya potensi seperti itu. Tapi untuk mengaksesnya, kamu perlu menyisihkan sebagian dari hari-harimu untuk keheningan. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk memperkuat jiwamu sebelum kamu kembali ke dunia. Bayangkan kalau kamu bisa mulai dari sekarang. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel, kamu duduk sebentar, mendengarkan napasmu sendiri, menyusun rencana tanpa tergesa-gesa, dan dari situ, kamu perlahan membangun kekuatan fokus yang tak bisa dikalahkan oleh distraksi. Mungkin awalnya akan terasa janggal. Sunyi, tidak produktif, bahkan membosankan. Tapi jika kamu sabar, kamu akan menyadari satu hal. Di dalam keheningan itu, kamu tidak kehilangan apapun. Justru di sanalah kamu mulai mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Dan siapa tahu, dari situ kamu bukan hanya lebih fokus, tapi juga lebih utuh. Karena kamu tidak lagi sekadar bereaksi terhadap dunia, tapi benar-benar hadir di dalam hidupmu sendiri. Poin ketujuh, jadilah guru. Jangan tunjukkan emosi. Pernah ada momen di mana kamu harus jadi penenang bagi orang lain, padahal dalam hati kamu sendiri sedang berantakan? Kamu jadi tempat bertanya, tempat bergantung, bahkan dijadikan contoh. Tapi setelah itu, kamu duduk sendiri. Diameter menyusun napas, bertanya dalam hati, kalau aku sendiri sedang goyah, pantaskah aku membimbing orang lain? Itu pertanyaan yang berat. Tapi di dunia nyata, itu sering terjadi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, keheningan bisa jadi ruang untuk menyusun pikiran. Tapi di tahap ini, keheningan juga menjadi ujian bagi seseorang yang sedang dipercaya jadi teladan. Guru, pemimpin, orang tua, teman yang dituakan. Ketika kamu tahu bahwa setiap ekspresi, setiap kalimat bisa memengaruhi orang lain, kamu mulai belajar menahan diri. Bukan karena ingin terlihat sempurna, tapi karena kamu sadar, kamu sedang menjaga sesuatu yang lebih besar daripada emosimu sendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kendali terhadap emosi bukan berarti kamu tak merasa, tapi kamu tak membiarkan perasaan itu mengendalikan arah tindakanmu. Seorang guru sejati bukan yang tidak pernah merasa lelah atau marah, tapi yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan memberi ruang bagi muridnya untuk tumbuh, dan kapan mengendalikan dirinya agar tidak menyulut api yang tidak perlu. Tapi mari bicara jujur, tidak semua orang siap menanggung itu. Di banyak tempat, kita melihat orang yang terus-menerus dituntut untuk sabar, untuk kuat, untuk tegar, sampai mereka lupa
Mereka pun manusia. Mereka menyimpan beban, menekan emosi, bahkan menolak kesedihan sendiri hanya karena mereka takut kehilangan wibawa. Kamu mungkin salah satunya, yang selalu harus menjawab, "Nggak apa-apa kok." Padahal di dalam dirimu sudah lama ingin menangis. Yang tetap bicara lembut ketika batinmu sedang memberontak. Yang menjaga mimik wajahmu tetap stabil saat kamu ingin marah sekuat-kuatnya. Dan itu bukan hal kecil, karena menahan emosi itu melelahkan. Kalau tidak diolah, bisa jadi akarnya justru muncul di tempat lain, lewat stres, konflik kecil, atau sekadar rasa hampa yang sulit dijelaskan. Makanya penting untuk punya ruang yang tidak menuntut kamu jadi panutan. Tempat kamu bisa memproses perasaanmu tanpa harus menjaga citra. Beberapa tokoh melakukan ini lewat meditasi. Ada yang curhat ke orang terpercaya. Ada juga yang menulis untuk menumpahkan semua isi pikirannya. Apapun medianya, tujuannya satu: menyelamatkan diri sebelum kembali menyelamatkan orang lain. Kita bisa belajar dari sosok seperti Gus Dur. Dalam tekanan politik yang berat, dalam fitnah, dalam cacian, beliau tetap tenang. Bukan karena tidak sakit hati, tapi karena ia tahu ketenangan adalah bentuk paling dalam dari kepemimpinan. Ketika yang lain panik, kamu memilih berpikir. Ketika yang lain marah, kamu memilih mengalirkan humor. Disitulah kehadiranmu menjadi guru. Bukan karena kata-katamu, tapi karena sikapmu. Tapi perlu dicatat, bukan berarti kamu tidak boleh menunjukkan emosi sama sekali. Kadang, justru menunjukkan sisi rentan itu membuat orang lain merasa lebih dekat. Tapi saat kamu bisa menyeimbangkan antara kejujuran emosional dan keteguhan batin, kamu sedang mengajari orang lain cara menjadi kuat tanpa kehilangan sisi manusianya. Dan kalau hari ini kamu sedang merasa lelah, tapi tetap berusaha jadi panutan, kamu sudah menjalani peran itu dengan benar. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu tetap belajar, tetap menjaga dirimu, dan tetap hadir dengan niat yang tulus. Karena pada akhirnya, menjadi guru bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling bersedia diam ketika marah, berpikir ketika bingung, dan hadir saat yang lain butuh arah. Poin ke-8, kendalikan apa yang Anda bisa. Kadang kita merasa hidup ini seperti benang kusut. Sudah kita tarik ke kanan, malah makin membelit ke kiri. Kita berusaha keras agar semuanya berjalan sesuai harapan. Orang tua bangga, pekerjaan stabil, hubungan lancar. Tapi entah kenapa, semakin kita mencoba mengatur semuanya, justru semakin banyak yang terasa lepas kendali. Pernah nggak kamu merasa begini? Kamu udah melakukan semua yang kamu bisa. Berdoa, berusaha, bahkan berkorban. Tapi tetap saja, hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Dan itu bikin frustrasi. Dalam situasi seperti ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Apa sebenarnya yang bisa aku kendalikan? Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi mendalam, bahwa kita hanya bisa mengendalikan satu hal secara mutlak. Cara kita merespons. Bukan cuaca, bukan komentar orang, bukan hasil akhir, tapi pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Coba bayangkan, kamu sedang duduk di pinggir jalan yang macet, mobil nggak gerak, klakson di mana-mana, dan kamu sedang dikejar waktu. Di situasi seperti itu, kamu punya dua pilihan: marah, memaki keadaan, merasa dunia nggak adil, atau kamu tarik napas, diam sebentar, dan berkata ke diri sendiri, "Oke, aku nggak bisa ubah kemacetannya, tapi aku bisa kendalikan bagaimana aku bereaksi." Dan yang menarik, justru ketika kita melepaskan keinginan untuk mengatur semua hal di luar sana, kita merasa lebih ringan, lebih fokus, lebih damai. Tapi memang nggak mudah, karena biasanya kita tumbuh dalam lingkungan yang membiasakan kita untuk selalu ikut campur. Kita ingin semua orang bahagia, semua berjalan lancar. Kadang, tanpa sadar kita juga memaksakan standar kita ke orang lain, berharap mereka berubah sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal, nggak semua hal bisa kita atur. Kadang keluarga kita tidak bisa berubah seperti yang kita inginkan. Kadang pasangan tidak langsung mengerti.
Kadang situasi ekonomi membuat kita terpojok. Dan ketika kita mencoba memaksa semua itu, justru kita yang lelah. Kita yang kehilangan kendali atas satu-satunya hal yang seharusnya bisa kita pegang, diri kita sendiri. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang punya locus of control internal, yang percaya bahwa dirinya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, cenderung lebih bahagia, lebih sehat secara mental, dan lebih sukses dalam jangka panjang. Sebaliknya, mereka yang terus mengejar kontrol eksternal justru lebih rentan terhadap stres, kecewa, bahkan burnout. Jadi mungkin ini saatnya kita pelan-pelan memilah. Mana yang bisa kita kontrol, mana yang harus kita lepaskan. Misalnya, kamu bisa mengatur cara kamu menyusun waktu, tapi kamu nggak bisa mengatur semua jadwal orang lain. Kamu bisa memilih bagaimana kamu menyampaikan pendapat, tapi kamu nggak bisa memaksa orang lain untuk setuju. Kita bisa mengendalikan usaha kita, tapi tidak bisa memastikan hasilnya. Dan itulah kelegaan yang datang dari stoikisme, sebuah pembebasan batin, bukan kepasrahan, tapi kebijaksanaan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak bisa kita genggam. Gus Dur pernah menghadapi tekanan politik yang luar biasa, tapi beliau tetap tenang, bahkan bisa melempar humor di tengah badai. Bukan karena beliau tidak peduli, tapi karena beliau tahu, yang bisa dikendalikan adalah sikapnya, bukan semua opini yang menentangnya. Dan dari situ, justru lahir kekuatan yang tidak bisa diukur dengan suara keras atau kekuasaan, ketenangan yang kokoh. Sekarang, bayangkan jika kamu mulai hidup seperti itu. Fokus hanya pada yang bisa kamu ubah. Tidak lagi menguras tenaga untuk menyenangkan semua orang. Tidak lagi berdebat untuk hal-hal yang tidak akan mengubah apapun. Mungkin itu awal dari hidup yang lebih ringan, lebih damai. Dan kalau kamu sedang dalam fase di mana segalanya terasa tidak pasti, tidak terkendali, ingat ini, kamu masih punya satu hal yang bisa kamu atur, dirimu sendiri. Itu cukup. Bahkan mungkin itu segalanya. Kesimpulan. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan panggung dan kita bukan aktor yang harus terus tampil demi tepuk tangan. Dalam diam, dalam sepi, justru banyak hal paling bermakna terjadi. Dan mungkin itulah esensi sejati dari kehidupan yang tenang dan terarah. Seperti yang ditekankan dalam filsafat stoikisme. Kita telah bahas banyak hal tentang bagaimana hasil lebih penting dari kata-kata, tentang aksi tanpa keluhan, tentang pertumbuhan pribadi tanpa perbandingan, tentang tidak butuh pengakuan, kemajuan yang bersifat pribadi, dan pentingnya keheningan agar tetap fokus. Bahkan bagaimana menjadi guru yang bijak dalam ketenangan, dan memilih untuk hanya mengendalikan apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Semuanya bermuara pada satu benang merah. Dorong dirimu secara diam-diam. Karena begini, hidup bukan soal seberapa sering kamu dilihat, tapi seberapa jauh kamu melangkah, meskipun tanpa sorotan. Mungkin kamu sedang berada di fase di mana segala upaya terasa sunyi. Tak ada yang melihat, tak ada yang memuji. Dan kamu mulai bertanya, untuk apa aku lakukan semua ini kalau tak ada yang tahu? Pertanyaan itu manusiawi. Semua dari kita pernah memikirkannya. Tapi justru di saat itulah karakter kita diuji. Apakah kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji? Atau karena memang itu yang benar? Coba bayangkan kamu menanam satu pohon di halaman belakang rumahmu. Setiap hari kamu sirami, kamu rawat. Tapi tak ada yang tahu. Tak ada yang datang dan berkata, "Wah, hebat ya kamu rajin merawat pohon." Lalu suatu hari, pohon itu tumbuh besar, berbuah lebat, dan naungannya meneduhkan banyak orang yang lewat. Mereka berteduh, makan buahnya, menikmati manfaatnya. Tapi mereka tetap tak tahu siapa yang menanamnya. Apakah itu sia-sia? Atau justru itu adalah bentuk kontribusi paling murni? Stoikisme percaya, nilai dari sebuah tindakan tidak diukur dari siapa yang melihat, tapi dari niat dan dampaknya. Menariknya, banyak tokoh besar yang justru membentuk perubahan melalui cara-cara yang tenang dan jauh dari keramaian.
B.J. Habibie adalah salah satunya. Di balik layar, dalam kesunyian laboratorium dan lorong keputusan politik, ia membentuk sesuatu yang berdampak panjang bagi generasi sesudahnya. Hal yang sama juga bisa kamu lakukan. Mungkin bukan dalam skala negara, tapi dalam keluarga, komunitas, atau bahkan untuk dirimu sendiri. Dorong dirimu bukan untuk dunia melihat, tapi karena kamu tahu, kamu bisa lebih baik dari dirimu yang kemarin. Dorong dirimu dalam keheningan, karena disitulah kamu belajar mendengar pikiran sendiri tanpa gangguan suara dari luar. Dorong dirimu secara diam-diam, karena kamu tidak butuh validasi untuk tahu kamu sedang menuju arah yang benar. Sekarang pertanyaannya, apa langkah paling kecil yang bisa kamu mulai hari ini, tanpa perlu diumumkan ke siapa-siapa? Apakah itu rutinitas baru yang hanya kamu tahu? Apakah itu keputusan untuk mengubah sikapmu terhadap sesuatu yang sudah lama mengganggumu? Atau mungkin, cukup dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Apapun bentuknya, mulai saja. Dan kamu tak harus hebat dulu untuk memulai, tapi kamu harus mulai untuk bisa menjadi hebat, meskipun diam-diam. Kalau kamu sudah nonton sampai titik ini, aku harap kamu bisa mengambil satu hal saja yang relevan dan kamu bawa ke kehidupan nyata. Karena kita semua sedang belajar. Bukan untuk tampil, tapi untuk bertumbuh. Diam-diam. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu merasa konten ini memberi sesuatu buat kamu, jangan lupa berlangganan dan bagikan ke temanmu yang mungkin butuh pesan seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bertumbuh, dan dorong dirimu dalam keheningan.